والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari rukun yang ke-6 dari rukun-rukun iman, yaitu apa? Faisal? Iman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk, dengan 4 martabat yang wajib kita imani, juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengannya. Di murajaah, dipahami dengan baik. Karena siapa saja melenceng dan menyimpang pada perkara ini, maka akan terjatuh dalam kesesatan sebagaimana tersesatnya orang-orang Qadariyah dan Jabriyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu haqiqatul iman wa hukmu murtakibil kabirah. Pembahasan tentang haqiqatul iman. Ketika kita mendengar yang seperti ini, akhwani fillah, maka yang dimaksudkan dengan haqiqatul iman adalah pembahasan tentang makna iman itu apa, dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang iman itu bagaimana. Naam. Dan juga berhubungan dengan hukum pelaku dosa besar dari sisi keimanan, apakah dia dikatakan mukmin ataukah tidak. Dan perkara ini akhwani fillah termasuk perkara awal yang terjadi penyimpangan yang dikatakan dengan permasalahan ahkam wal asma, berhubungan dengan hukum dan penamaan, apakah mukmin atau kafir ataukah fasik. Kita baca apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Faslun. Wa min usuli ahli sunnati wal jamaah anna ad-din wal iman qaulun wa amalun. Qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Dan di antara pokok keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya agama dan keimanan itu adalah qaulun wa amal, perkataan dan amalan. Jadi agama juga terdiri perkataan dan amalan. Iman juga qaulun wa amal. Dikatakan oleh Syekhul Islam, ini termasuk usul ahli sunnati wal jamaah, yaitu pokok-pokok yang akidah ahli sunnah dibangun di atasnya. Yang siapa saja menyelisih hal tersebut, akhwani fillah, akan keluar dari cakupan ahli sunnati wal jamaah. Qaulun mencakup qaulul qalbi wal lisan. Perkataan itu mencakup perkataan hati dan perkataan lisan. Dan amal mencakup amalul qalbi wal lisani wal jabarih, mencakup amalan hati, lisan dan anggota badan. Wa anal imana yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah.
Dan ahli sunnah meyakini bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa hum ma'a dzalika la yukaffiruna ahlal qiblati bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir. Dan mereka bersamaan dengan hal itu tidaklah mengkafirkan ahlal qiblah, yaitu ahlul Islam yang masih salat menghadap ke kiblah, sehingga dinamakan dengan ahlul kiblah. Mereka tidak mengkafirkan ahlul kiblah bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir, dengan mutlaqul ma'asi. Nah, istilah seperti ini harus dibedakan, ikhwan. Ada istilah apa? Mutlaqus syai' dan asy-syai' al-mutlaq. Ini harus kita bisa membedakannya. Ketika dikatakan mutlaqul ma'asi, ya, mutlaqul ma'asi maksudnya adalah apa? Mereka tidak mengkafirkan dengan keseluruhan maksiat, yaitu semua pelaku maksiat itu kafir. Nah, demikian pula hanya dengan melakukan dosa besar seorang dikafirkan, tidak. Dan seperti ini juga sering kita dengar dalam istilah mutlaqul iman dan al-imanu al-mutlaq. Ini juga beda maknanya. Mutlaqul iman yaitu apa? Kadar minimal keimanan. Sedangkan al-imanul mutlaq adalah iman yang kamil, yang sempurna. Ini penggunaannya dibedakan ketika kita membaca kitab-kitab akidah. Nah, berarti makna kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini, wa hum ma'a dzalik la yukaffiruna ahlal qiblah bi mutlaqil ma'asi wal kaba'ir. Ya, ahli sunnah bersama dengan itu mereka meyakini makna iman sebagaimana diterangkan di depan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Dengan itu, ya, bersama dengan itu mereka tidak mengkafirkan ahlul qiblah hanya dengan sekedar perbuatan maksiat dan dosa besar. Kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana telah melakukannya orang-orang khawarij. Ya, orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Walil ukhuwatul imaniyatu thabitatun ma'al ma'asi, kama qala subhanahu fi ayatil qisas, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Bahkan ukhuwah imaniyah itu tetap ada bersamaan dengan adanya kemaksiatan. Jadi walaupun saudara semuslim itu melakukan kemaksiatan, tetap masih ada apa? Ikatan ukhuwah. Hal ini sebagaimana Allah katakan dalam ayat tentang qisas. Nah, setelah menyebutkan tentang qisas, faman 'ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Padahal apa? Dia telah membunuh. Tapi apa? Diberi apa? Pengampunan. Di sini masih dikatakan min akhi. Nah, dari saudaranya. Diberi pemaafan. Nah, oleh saudaranya berarti masih ada ukhuwah imaniyah karena masih dikatakan akhi. Walaupun apa? Walaupun orang itu telah membunuh. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qauluhu wa min usul ahli sunnati wal jamaah al-qawaid allati buniyat 'alaiha aqidatuhum. Di antara pokok-pokok ahli sunnati wal jamaah maksudnya apa? Yaitu qawaid. Qawaid jamak dari apa? Bentuk jamak dari apa, Maulana? Qa'idatun. Jamaknya qawaid, ya, kaidah. Yaitu kaidah-kaidah yang dibangun di atasnya akidah mereka. Itulah usul. Sebagai apa? Landasan, fondasi yang dibangun di atasnya apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah.
Kenapa? Karena dibangun di atas keyakinan ini, ikhwan. Keyakinan bahwasanya iman itu qaulun wa amal, perkara lain yang banyak. Makanya dikatakan usul ahli sunnati wal jamaah. Anna ad-dina wal imana qaulun wa amal. Ad-din huwa lughatan adh-dhullu wal inqiyad. Ad-din secara bahasa bermakna adh-dhull wal inqiyad, yaitu apa? Perendahan diri dan apa? Kepatuhan atau ketundukan. Dan telah kita lewati dalam pembahasan salah satu usul ketika masuk pada perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, ma'rifatul dinil islami bil adillah. Din datang dalam Al-Quran dengan beberapa makna. Apa saja, Rifki? Tayyib, bermakna jaza ketika disebutkan secara mutlak, tidak ada embel-embel apapun. Nah, seperti apa? Maliki yaumiddin, berarti apa? Yaumil jaza. Tayyib, yang lainnya apa? Arin, masih? Ketika digandingkan dengan huruf lam bermakna ketaatan dan tunduk. Contohnya, tayyib, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apalagi, Ahmad? Berarti di murajaah dulu yang di salah satu usul biar cepat. Naam. Ingat. Muta'addi dengan huruf ba bermakna millah, apa contohnya? Di murajaah dulu. Tayyib, dan berarti yang disebutkan di sini, ikhwan, makna din yaitu bagian dari sekian makna yang ada. Itu al-dhullu wal inqiyad. Wa syar'an, dan secara syar'i huwa ma amara Allah bih, yaitu apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itulah din. Naam. Dan telah kita lewati juga ad-din tatkala hal tersebut menjadi sesuatu yang mencakup semua aspek kehidupan seorang hamba. Jadi agama bukan dalam ibadah saja, tapi ibadah, muamalah, akhlak. Nah, sehingga apa? Perbuatan seorang hamba yang mencerminkan agama dia. Secara syariat, ma amarallahu bih, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wal imanu lughatan at-tasdiq, dan iman secara bahasa dikatakan oleh Syekh Fauzan di sini at-tasdiq, yaitu pembenaran. Naam. Dan pemahaman ini khonifillah kurang tepat, walaupun banyak yang memaknakan iman secara bahasa dengan tasdik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menerangkan tentang sisi kelemahan ini juga yang lainnya. Di antara yang paling mudah dan dekat rujukannya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, beliau mengkritisi tentang hal ini sebagaimana juga telah kita lewati pada pembahasan yang lalu. Naam. Beliau tegaskan dalam syarah Wasithiyah, wa amal iman fa aktsaru ahli ilmi yaqulun innal imana fil lughati tasdiq. Walakin fi hadza nazar. Nah, kebanyakan ahli ilmi mengatakan iman secara bahasa itu tasdik, tapi ini butuh dicek ulang. Alasannya kenapa? Li'anna al-kalimata idza kanat bi ma'na al-kalimah fa innaha tata'adda bi ta'diyatiha. Ini kaidah juga perlu diingat. Sebab satu kata dalam bahasa Arab apabila bermakna kata yang lain, misalnya di sini iman ingin dimanakan dengan tasdik,
Maka ketika muta'addi, hendaknya juga muta'addi dengan huruf yang sama. Naam, ta'diyahnya sama. Wa ma'lumun anna tasdiq yata'adda bi nafsihi wal iman la yata'adda bi nafsihi. Dan merupakan perkara yang diketahui bahwasanya tasdik itu muta'addi dengan sendirinya. Ketika ingin mengatakan aku membenarkan dia, langsung mengucapkan apa? Saddaqtuhu dengan tasdik. Tapi tidak bisa mengatakan aku beriman kepada dia dengan mengatakan apa? Amantuhu, tidak bisa. Tapi harus menggunakan huruf jar apa? Ba, amantu bihi. Naam, amantu bihi. Maka yang demikian tidak bisa diartikan iman dengan tasdik. Nah, ini salah satu sisinya, ikhwan. Naam. Makanya Syekhul Islam rahimahullahu taala menegaskan juga yang lainnya, demikian pula di sini Syekh Ibnu Utsaimin dan juga dari masyayikh kita dulu Syekhuna Abu Amr dan yang lainnya ketika menerangkan pembahasan ini juga menegaskan bahwasanya iman secara bahasa adalah al-iqrar. Naam, taib al-iqrar. Kemudian kalau seorang ingin memperjelas lagi al-iqraru an tasdiqin bih. Naam. Kenapa? Karena ketika mengatakan naam amantu bihi juga apa? Aqrartu bihi, sama. Naam. Aqarra bihi, amana bihi. Sehingga makna iman secara bahasa apa? Al-iqrar. Dan tidak masuk dalam kategori ikrar kecuali kalau dia membenarkan. Nah, di sini berarti mana ikrar lebih tandas, ya khonifillah. Dari sisi naam bahasa jelas karena sama-sama muta'addi dengan ba. Naam atau dengan lam bisa muta'addinya. Amantu lahu, amantu bihi sama. Seperti apa? Aqrartu lahu dan aqrartu bihi. Dan ikrar lebih tinggi dari sekedar tasdik. Sebagaimana pula iman itu tidak cukup dengan tasdik saja. Ini ingat-ingat. Nah, kalian betulkan apa yang ditulis dalam kitab. Rujukan paling mudah adalah syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala untuk wasithiyah. وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Ayat ini didatangkan untuk menunjukkan bahwasanya keimanan tetap ada walaupun bercampur padanya maksiat. Nah, ini masih kalam Syekhul Islam ya. Di tempat saya jadi rancu. Naam. Masih matan kan? Naam. Coba dicetakkan kalian, dibikin bagaimana? Nah, kita baca syarahnya dulu saja. Tadi wal imanu lughatan at-tasdiq. Kemudian wa syar'an secara syar'i huwa ma dzakarahu syaikhu biqaulihi qaulun wa amal, qaulul qalbi wal lisan wal jawarih. Hadha huwa ta'riful iman 'inda ahli sunnati wal jamaah annahu qaulun wa amal. Ya, adapun makna secara syar'i dikatakan Syekhul Islam adalah qaulun wa amal, yaitu qaulul qalbi wal lisan wal jawa. Naam. Di sini kok keliru tempat saya. Tempat antum gitu. Harusnya kan qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Nah. Baik, dibetulkan yang cetakan ini.
Nah, hadza huwa ta'riful iman 'inda ahli sunnati wal jamaah. Ini pengertian iman di sisi ahli sunnati wal jamaah, annahu qaulun wa amal, bahwasanya iman itu qaulun wa amal. Fal qaulu qisman. Qaul itu ada dua jenis. Qaulul qalbi, perkataan hati. Nah, ini kalau ditanya perkataan hati apa? Perhatikan, wa huwal i'tiqad, yaitu keyakinan. Apa nafi'? Keyakinan hati atau apa? Keyakinan hati jadinya. Perkataan hati itu apa? Keyakinan, i'tiqad. Naam. Wa qaulul lisan, dan perkataan lisan, huwa takallum bi kalimatil Islam, yaitu mengucapkan kalimat Islam. Kalimat Islam pertama kali yang dengannya seorang akan dihukumi muslim apa? Nabil. Kalimat Islam yang harus diucapkan pertama kali untuk dia bisa dikatakan muslim apa? Syahadat la ilaha illallah. Nah, jadi harus diucapkan. Makanya kata Syekhul Islam, nah, ijma' para ulama, seseorang yang mampu berucap, lisannya tidak ada cacat, tapi kok enggan mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak dihukumi muslim. Dia dihukumi kafir walaupun mengatakan hatiku mengakui kalimat tersebut. Kenapa? Karena wajib dan harus mengucapkan dengan lisannya. Tidak boleh mengatakan yang penting di hatiku, tidak. Tapi harus terucap dengan lisan selama dia mampu untuk mengucapkan. Wal amalu qisman, dan amalan itu ada dua jenis. Amalul qalbi wa huwa niyyatun wa ikhlas, wa amalul jawarih, dan amalan anggota badan. Baik. Amalan hati yaitu niat dan ikhlas. Nanti bedakan antara perkataan hati dan amalan hati, ya kawan. Sedangkan amalul jawarih yaitu amalan anggota badan, al jawarih ay al a'dha, yaitu anggota-anggota badan kita termasuk lisan, paham? Makanya Syekhul Islam merinci amal al-qalbi wal lisan wal jawarih agar tidak bingung. Tapi ketika dikatakan amalul jawarih, sebenarnya sudah tercakup di sana lisan, karena lisan ini termasuk anggota badan kita. Naam, tas salati wal haji wal jihad, seperti salat, haji dan jihad, yang semuanya meliputi apa? Meliputi ucapan-ucapan dan perbuatan anggota badan yang lain. Jadi iman meliputi itu semua, yang kemudian dalam pengertian yang lebih mudah untuk diterima setelah kita lewati pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Iman adalah apa? I'tiqad bil qalb wal qaul bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Itu keyakinan di dalam hati, kemudian pengucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota badan. Wal farqu baina aqwalil qalbi wa a'mali. Sekarang perhatikan perbedaan antara perkataan hati dan amalan hati. Perkataan hati itu apa? Anna aqwalahu hiyal aqaid allati ya'tarifu biha wa ya'taqiduha. Jadi maksud dengan aqwalul qalb, yaitu perkataan-perkataan hati, adalah akidah-akidah yang dia mengakuinya dan meyakininya. Ini namanya perkataan hati, yaitu keyakinan yang dia yakini di hati. Wa amma a'malul qalb, adapun amalan hati, fahiya harakatuh allati yuhibbuha Allah wa rasuluh, wa hiya mahabbatul khairi wa iradatuhul jazimah wa karahiyatus syarri wal azmu ala tarki. Yaitu apa? Gerakan hati yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mencintainya. Itu apa? Berarti perbuatan hati itu berupa apa? Ya, maksudnya gerakan berupa apa? Mahabbatul khair, kecintaan terhadap kebaikan, rasa cinta.
Iradatuhul jazimah, yaitu kehendak hati yang apa? Yang kokoh untuk melakukan suatu perbuatan. Ini namanya amalan hati. Naam, karahiyatus syarr, kebencian terhadap kejelekan. Wal azmu ala tarkih, dan tekad untuk meninggalkannya. Ini amalan hati. Rasa takut, rasa harap, tawakal, itu semuanya amalan hati. Juga niatan serta keikhlasan, ini amalan hati. Bisa membedakan. Jadi amalan hati ya harakatuh, ya gerakan hati. Sedangkan qaulul qalb, yaitu apa? I'tiqaduh, keyakinannya. Wa amalul qalbi tansha'u anha a'malul jawarih wa aqwalul lisan. Dan amalan-amalan hati muncul darinya amalan anggota badan dan perkataan-perkataan lisan. Dan ketika seorang memiliki mahabbah yang kuat, maka akan muncul darinya amalan-amalan yang baik. Semangat untuk beribadah, semangat untuk sholat, ya. Amalan anggota badan munculnya dari apa? Amalan hati. Demikian pula perkataan lisan munculnya dari amalan hati. Ketika suka kebaikan, mahabbah, kemudian ada khauf, rasa takut pada Allah, maka lisannya akan dia jaga untuk tidak berucap kecuali ucapan yang baik, memperbanyak zikir dan seterusnya. Nah, hal ini jelas ikhwanifillah dalam hadis apa? Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb. Hadis siapa itu? Hadis siapa? Kasyah. Nu'man bin Bashir rawahu Bukhari wa Muslim. Berarti apa? Dari hati itu terpancar kebaikan anggota badan. Naam. Famin thamma sarat aqwalul lisani wa a'malul jawarih minal iman. Dan dari sanalah, ya, wa min thamma, berarti kan jangan wa min thumma, wa min thamma dzaraf. Nah, dan dari sana jadilah perkataan lisan dan amalan anggota badan itu merupakan bagian dari iman. Paham? Kenapa kok amalan lisan dan amalan anggota badan bagian dari lisan? Karena itu merupakan apa? Merupakan hal yang muncul dari apa? Amalan hati. Nah, muncul dari amalan hati. Makanya kalau imannya betul, mesti akan terwujud dalam perkataan dan perbuatan yang baik. Dan sebaliknya, nah, iman ketika rusak, ya tidak akan tidak akan terwujud perbuatan yang baik darinya. Ini pengertian iman. Dan manusia berhubungan dengan masalah iman terbagi menjadi beberapa golongan ikhwanifillah. Nah, kita perhatikan di sini aqwalun nas fi ta'rifil iman. Kita ambil yang pertama dulu yang wajib kita imani, yaitu pendapat manusia berhubungan dengan pengertian iman. Nah, yang pertama inda ahli sunnati wal jamaah, ini yang harus dipegang erat-erat. Annahu i'tiqadun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil arkan. Bahwasanya iman itu keyakinan dengan hati dan nutqun bil lisan, yaitu ucapan dengan lisan, kemudian amalun bil arkan. Amal dengan arkan maksudnya jawarih, anggota-anggota badan kita. Itu diistilahkan juga dengan arkan. Dan dulu telah kita catat juga ada 5 nun berhubungan dengan iman, itu lebih mudah untuk dihafal. Karena apa? Karena akhirnya semuanya nun. Masih ingat Ridwan? Nutqun bil lisan, semuanya nun belakangnya, itu lebih mudah dihafal. Karena kalau salah nunnya, berarti aku salah. Taib, itu 5 nun dalam iman. Sudah apa? Sudah mencukupi atau mencakup akidah pokok
di sisi ahli sunnah berhubungan dengan iman. Nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Bil janan maksudnya apa? Dengan hati. Wa amalun bil jawarihi wal arkan. Amalan dengan jawarih, anggota badan. Arkan juga sama. Yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan mentaati ar-rahman. Wa yanqusu bi ta'ati syaitan, dan akan berkurang dengan mentaati syaitan. Dicatat Wahyu, makanya besok kalau ditanya bisa. Baik. Ini yang pertama yang harus diyakini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, indal murji'ah. Di sisi murji'ah, iman itu apa? Annahu i'tiqadun bil qalbi wa nutqun bil lisani faqat. Nah, murji'ah mengakui bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan dengan hati saja dan ucapan dengan lisan tok. Jadi yang penting diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan sudah. Ini keyakinan murji'ah. Kemudian yang ketiga, indal karramiyah. Naam, nisbat kepada Muhammad bin Karram dari ahli Sidistan. Karramiyah mengatakan apa? Annahu nutqun bil lisani faqat. Iman itu hanya sekedar pengucapan dengan lisan saja. Makanya mereka berkeyakinan bahwasanya orang-orang munafikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya apa? Mukminin secara hakiki. Naam. Dan menurut mereka kufur kepada Allah ya pengingkaran dengan lisan. Ketika terang-terangan mengingkari Allah dan seterusnya, maka baru dikatakan kafir oleh mereka. Dan jelas ini pemahaman yang sesat. Kenapa? Karena orang-orang munafikin Allah Subhanahu wa taala hukumi fid darkil aswali minan nar, bagaimana dikatakan beriman. Dan sebenarnya khanifillah karramiyah masuk dalam firqah murji'ah. Jadi murji'ah itu firqah yang umum, yang intinya apa? Tidak memasukkan amalan dalam cakupan iman. Nah, dan karramiyah tidak memasukkan amalan karena hanya sekedar ucapan lisan saja menurut mereka sudah cukup. Kemudian indal jabriyah, di sisi orang-orang jabriyah, annahu al-i'tiraf bil qalbi atau mujarradul ma'rifah bil qalb. Nah, hanya sekedar pengakuan dengan hati saja atau sekedar pengetahuan di hati. Itu nah, keyakinan jabriyah juga jahmiyah. Ini juga apa? Juga firqah dari murji'ah. Jadi 2, 3, dan 4 ini semuanya kalau seorang mau mengatakan murji'ah bisa. Karena murji'ah terbagi menjadi 3. Yang nomor 2 diistilahkan dengan murji'atul fuqaha. Ini paling ringan dari firqah-firqah murji'ah yang ada. Murji'atul fuqaha yang paling ringan. Mereka meyakini iman itu keyakinan dalam hati dan ucapan dengan lisan saja. Kemudian murji'ah karramiyah. Ini parah. Karena apa? Konsekuensinya orang-orang munafikin itu adalah mukmin. Kemudian yang ketiga apa? Murji'atul jahmiyah. Ini lebih parah lagi. Nah, yang disebutkan di sini apa? Jabriyah. Karena itu keyakinan orang-orang Jabriyah. Orang-orang Jabriyah berarti apa? Intinya iman itu pengakuan dengan hati saja, yang penting tahu dengan hatinya. Sebagaimana pula Jahmiyah. Berarti konsekuensi pemahaman Jabriyah atau Jahmiyah ini konsekuensinya apa? Kalau iman kok sekedar pengetahuan dengan hati berarti apa? Di antara konsekuensi yang menunjukkan batilnya keyakinan itu. Nah, dan yang sangat jelasnya apa? Iblis. Berarti kalau demikian iblis pun dihukumi mukmin. Kenapa? Karena dia meyakini, tahu Rabbi bima aghwaytani, tahu yang menetapkan dia tersesat adalah Allah. Dia mengenal Allah.
Cuman pengenalan itu tidak membuahkan ketundukan dengan amalan dia. Jadi Murji'ah, Jahmiyah atau Jabriyah ini konsekuensinya iblis itu adalah mukmin. Abu Thalib adalah mukmin. Kenapa? Karena mereka semua tahu. Taib meyakini dengan hatinya. Dan jelas kelaziman yang batil menunjukkan batilnya suatu suatu keyakinan, ikhwan. Kalau keyakinan kok kelazimannya batil, maka batil juga. Kemudian yang kelima, indal Mu'tazilah annahu i'tiqadul qalbi wa nutqul lisan wa amalul jawarih. Adapun Mu'tazilah meyakini iman itu adalah keyakinan hati, pengucapan dengan lisan dan amalan anggota badan. Sama tidak dengan ahli sunnah? Sekilas sama, ya tidak? Sekilas sama, ya, dengan keyakinan ahli sunnah. Lalu apa perbedaannya? Wal farqu bainahum ay al Mu'tazilah wa baina ahli sunnah. Perbedaan antara Mu'tazilah dan ahli sunnah apa? Anna murtakibal kabirati yuslabu ismal imani bil kulliyah wa yukhalladu fin nari indahum. Wa inda ahli sunnati la yuslabul iman bil kulliyah bal huwa mu'minun naqisul iman wa la yukhalladu fin nari idza dakhalaha. Naam. Ini perbedaannya. Jadi dari sisi pengertiannya ya sama. Meyakini iman itu keyakinan dengan hati, pengucapan dengan lisan dan amalan anggota badan. Cuman bedanya kalau Mu'tazilah, pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah ikhwanifillah dihilangkan penamaan iman secara keseluruhan. Berarti tidak dikatakan mukmin di sisi Mu'tazilah. Dan dihukumi kekal di dalam neraka. Ini di sisi orang-orang Mu'tazilah. Adapun di sisi ahli sunnah la yuslabul iman bil kulliyah. Keimanan itu tidak dihilangkan secara keseluruhan. Tapi kita katakan orang yang melakukan dosa besar huwa mu'min naqisul iman. Dia seorang yang mukmin tapi imannya kurang. Paham? Paham Iqbal? Pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah tidak dikatakan mukmin secara totalitas dan kekal di neraka. Cuman mereka mengatakan kafir enggak? Orang-orang Mu'tazilah mengatakan kafir enggak? Syafiq? Enggak, mereka enggak berani mengatakan kafir. Mereka hanya memunculkan bid'ah yang membingungkan, yaitu disebut manzilah bainal manzilatain. Tapi secara tegas tidak dikatakan mukmin. Intinya enggak mukmin. Paham? Pelaku dosa besar di sisi Mu'tazilah tidak mukmin. Terus apa? Berarti kafir, tapi juga tidak kafir. Akhirnya bingung sendiri mereka. Karena mau mengatakan kafir takut. Mungkin. Masih tidak seberani orang-orang Khawarij. Walaupun hukumnya di akhirat menurut mereka kekal di neraka, ini pelaku dosa besar. Adapun ahli sunnah meyakini pelaku dosa besar mukmin naqisul iman dan tidak kekal di neraka apabila masuk ke dalamnya. Qala wa kullu hadhihi aqwalun batilah wal haqqu ma qalahu ahlu sunnati wal jamaah li adillatin katsirah. Dan semua pendapat-pendapat ini batil, dan yang hak adalah yang dikatakan oleh ahli sunnati wal jamaah berdasarkan dalil-dalil yang banyak. Baik, barakallahu fikum, ini diingat-ingat. Naktai bihadza subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta